Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di SMA Double Track SMA Negeri 1 Brebek. Nah, di sini ada yang lebih beda nih. Di sini kami kedatangan bintang idola kita, tepatnya alumni Double Track SMA Negeri 1 Brebek. Nah, di sini dia juga sudah menjadi pengusaha yang sukses, yaitu mempunyai resto di Kalenan, namanya seorang ahli barista, Iya. tepatnya di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, agar teman-teman lebih mengenal kakak nih, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Fitria Salsabila. Alamat rumah saya ada di Margo Patut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya adalah alumni Double Track di SMA Negeri 1 Brebek. Baik, gimana kak untuk kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Libur kerja ya kak? Iya, kebetulan hari ini libur kerja. Mau tanya-tanya nih kak. Boleh. Kita mulai dari kilas balik ya kak. Mengapa dulu kakak memilih program Double Track? Karena saya ingin memiliki keterampilan yang lebih spesifik dan dapat membantu saya dalam karir saya. Jadi setelah lulus itu langsung berminat ke turun terjun langsung ke lapangan kerja ya kak? Iya benar. Kebetulan rencana saya setelah lulus sekolah emang pengen bekerja sih. Terus lalu apa yang membuat kakak tertarik dan harapan terbesar kakak saat itu apa ya? Memiliki kemampuan yang lebih luas dan dapat bersaing di dunia kerja sih. Harapan saya saat itu adalah dapat memiliki karir yang sukses dan dapat membantu orang lain juga. Keren sih kak. Lalu siapakah trainer yang memberikan pelatihan ke kakak Double Track saat itu? Trainer saya dulu adalah Bu Estika. Wah, Bu Estika, sama dong, aku juga Bu Estika nih. Oh ya? Iya. Kakak saat itu Tata Boga Nusantara ya? Iya benar, Nusantara. Oh, kalau sekarang Bu Estika trainer aku di makanan dan minuman ringan. Oh, jadi serba multi talent ya? Iya, Bu Bu Estika. serba bisa ternyata. Iya. Dulu apakah ada keraguan atau tantangan yang kakak rasakan saat menjadi program Double Track, saat menjalani program Double Track? Mestinya ada sih, karena ini aku ragu, takut kalau gak bisa bagi waktu, karena di sisi lain aku juga ikut ekstra, jadi kan waktunya tuh nggak, iya benar, dibagi terus kadang tuh pindah-pindah, gitu. Oh, kalau boleh tahu ekstranya dulu apa kak? Aku dulu ekstra paski. Oh, paski iya Iya. sih. Emang kalau paski itu kan jadwalnya padat banget Iya ya. benar, sering dispen juga. Oh, sering dispen juga Iya. belajar ikut ekstra paski ya. Benar. Tapi ya berguna juga sih ekstra paski buat kita ke depannya. Iya. Tapi kan nggak jarang kan ya kak. Kalau double track itu biasanya seminggu itu ada. Kalau ekstra kan Iya, udah pasti ada. ada. Nah kakak saat itu mentingin di ekstra atau di program double track? Lebih mentingin di double track sih, Iya karena emang minat banget juga. Jadi sayang kalau mau dilewatin. Iya, lagi pula kan nggak setiap minggu itu ada, nggak Iya. setiap. Iya kan, kalau ekstra kan udah pasti di setiap satu minggu itu ada. Iya, Mungkin bisa benar. 2 kali atau 1 kali ekstranya. Iya. Iya sih. Terus cara kakak mengatasinya tuh bagaimana sih kak? Atau dispen dulu, terus nanti ikut nyusul materi atau gimana? Ekstranya. Iya. Iya, biasanya tuh gitu. Izin, ya nggak mungkin lah ya kalau nggak diizinin. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih kak, dari semua materi atau praktek yang kakak ikuti di double track, menurut kakak apa yang paling berkesan? Paling berkesannya itu Bu Estika, karena setiap penjelasannya sama dipraktekinnya itu mudah dipahami gitu loh. Oh, Dan jadi dari cara mengajar, iya, cara mengulas materi kayak ngasih materi gitu? mudah dipahami. Sama Bu Estika juga diajarin membuatnya gitu kak? Iya, banyak. Salah satunya sih gurame asam manis.
Gurami asam manis. Kayaknya kalau dimakan saat lapar enak tuh Kak. Iya. Bisa disepilin nggak cara pembuatannya itu bagaimana biar teman-teman semua yang ada di sini juga tahu cara membuat gurami asam manis. Pertama-tama itu ikannya difilet. Nah, setelah difilet nanti kita kasih tepung. Nah, tepungnya itu nanti ada dua, ada yang kering sama yang basah. Pertama kita masukin ke yang kering dulu, habis itu ke basah, lalu ke kering lagi gitu. Terus digoreng sampai jadi warnanya itu kuning keemasan. Terus cara membuat bumbunya itu bagaimana Kak? Kita pakai saus dan sausnya itu banyak macam, ada saus tiram, tomat, sambal dan lain-lain. Nah itu nanti dijadikan satu, terus nggak lupa tumis bawang bombay, terus semacamnya. Habis itu nanti ikannya yang Udah digoreng tadi dimasukkan, terus nggak lupa juga masukin nanas. Kenapa tuh kok perlu nanas Kak? Karena kan namanya asam manis ya. Iya. Nah, jadi asamnya itu dari nanas. Oh manisnya juga bisa dari nanas ya? Manisnya itu nanti dari gula. Kita kasih gula, garam dan sebagainya. Oh pasti seger ya Kak ya? Iya, pasti. Mungkin teman-teman juga yang mau membuat ide usaha jualan gurami asam manis bisa ditiru atau dipraktekkan caranya karena kayaknya mudah ya Kak ya? Iya, mudah. Sangat Nggak mudah. terlalu rumit, Iya, benar. rasanya juga kan enak. Enak. Apalagi makanan seperti ikan-ikanan juga diminatin para orang-orang yang mencari sarapan. Iya, benar. Selanjutnya yang paling membentuk diri kakak hingga saat ini itu apa Kak? Soft skill sama public speaking sih. Dulu itu aku sama sekali takut sama orang, ngomong sama orang itu aku takut, terus nervous juga ya, meskipun sekarang tuh kelihatannya masih, cuman sudah agak ini sedikit baik lah ya. Iya. Karena kan di double track itu nanti kita diajarin kayak kerja kelompok, terus presentasi juga, jadi kan udah terbiasa kalau mau ngomong sama orang. Apalagi kalau di double track itu kan juga namanya ada kus. Mungkin Iya. yang belum keseluruhan kakak tahu teman-teman yang ini dan yang ini. Nah dari kus itu kakak bisa kenal satu sama lain, juga bisa saling berinteraksi ya Kak ya? Iya, benar. Nah di double track itu selain membuat itu biasanya ngapain aja Kak? Kita ada lomba juga. Oh lomba. Terus kemarin itu ada acara apa ya, aku lupa namanya. Itu kita bangun stand juga. Habis itu setiap kus itu nanti masak apa, kalau dulu aku salad buah, terus rice ball ada, terus apa ya kemarin es kuwut ada juga. Itu buatnya udah dari rumah atau masak dadakan tuh Kak? Dari rumah. Oh di sini gitu kita sudah tinggal ngejualin. Iya, benar. Itu kakak pernah ngikutin acaranya itu di luar sekolah atau di dalam sekolah aja? Kemarin waktu puasa tahun 2022 ya, itu di depan sekolah sini. Oh, Safari Ramadan. Ya, terus ada acara di alun-alun Nganjuk juga. Tapi aku lupa acara namanya apa, cuman Masih keingat. iya. Keren. Selanjutnya setelah lulus dari double track, perjalanan kakak pasti sangat beragam. Bisakah menceritakan apa yang kakak melanjutkan kuliah? Apakah kakak melanjutkan kuliah atau bagaimana? Setelah lulus sekolah, aku langsung kerja sih. Minatnya langsung kerja. Tahun 2023 setelah lulus itu aku coba ngelamar di Kalenen itu tadi. Dan kebetulan aku langsung diterima. Karena ini mempunyai sertifikat double track itu tadi. Kan nyambung sih ya. Iya. Double track tata boga, terus aku ngambilnya kerja itu di dunia F&B. Jadi kakak langsung keterima gitu ya? Iya. Ada persaingan gak sih kak selama mau lamar kerja di resto Kalenan itu? Tentunya sih ada banyak orang, cuman aku salah satunya yang terpilih karena itu tadi punya skill waktu di SMA mengikuti double track tata boga. Nah teman-teman udah nggak diraguin lagi kan
kalau mempunyai skill di double track itu bisa berguna buat kalian di masa depannya. Contohnya dengan bintang tamu kita ini memiliki piagam double track, bisa melamar kerja dan langsung keterima. Perlu interview nggak Kak? Kalau itu sih tetap interview. Tetap interview, tapi saingannya nggak terlalu banyak ya Kak. Iya, Ya udah benar. jelas kalau kita memiliki skill dan sertifikatnya ya Iya, Kak ya. benar. Dan kebetulan aku di sana diterima jadi barista. Oh itu apakah langsung bekerja atau mencoba berwirausaha dulu? Langsung bekerja. Oh langsung dipekerjakan Iya. ya Kak ya. Nah selanjutnya, bagaimana bekal keterampilan dari DT membantu kakak di tahap awal? eh Bagaimana bekal keterampilan dari double track membantu kakak di tahap awal? Mungkin mengulas materi dulu atau langsung praktek dulu yang disampaikan Bu Estika. Biasanya tuh praktek Iya, praktek gimana, kayak niruin ya ilmu yang udah aku dapet. Nah itu nanti aku bakal praktekkan ke tempat kerja aku. oh jadi dikembangin gitu ya Kak Iya, ya? benar. Biar nggak lupa juga. Ya, Lalu bisakah diceritakan perjalanan karir kakak hingga saat ini? Dari mulai lulus sekolah, selanjutnya memilih pekerjaan hingga saat ini. oke. Lulus sekolah, aku langsung kerja kan dan jadi barista di tahun 2023 sampai sekarang. Waktu itu aku nggak cuman belajar di situ aja, nggak belajar di kafe itu aja, aku juga belajar di salah satu lembaga yang membuka kelas privat barista. Oh, ngomong-ngomong barista itu apa sih Kak, bisa dijelaskan? Barista itu adalah orang yang menyajikan kopi dengan keterampilannya. Tapi bukan menyajikan kopi aja sih, bisa es juga bisa. Oh, pengalaman kakak dari barista bisa diceritain? Boleh. Dari yang mana nih? Nyeduh kopi Iya. atau es dulu? Nyeduh kopi dulu Nyeduh aja. kopi, oke. Iya. Nah, kopi itu bukan hanya ada satu. Kan biasanya orang tahu kan cuman oh kopi sama aja gitu ya. Iya, iya. Kopi itu ada beda-beda. Ada 3 jenis. Ada Robusta, terus Excelsa, sama Arabica. Oh, jadi ada macam-macam kopi ya Kak ya? Iya benar. Aku kira tuh kopi cuman ya udah kopi bubuk biasa tinggal diseduh terus dikasih gula terus dikasih air panas aja. Ternyata ada penahapannya. Boleh disepilin nggak Kak? Itu tahapan buat kopinya tuh bagaimana? Kita sebagai barista bukan hanya menyeduh kopi aja ya. Jadi kita harus tahu kayak biji kopi yang layak atau enggak, terus cara pengolahannya, terus dari metik sampai dari proses ini proses itu. Menggiling kopi? Yes, benar. Nah, jadi kita sebagai barista ya harus memilih ini biji kopi yang kayak gimana sih, layak apa enggak gitu. Biasanya gitu kopi yang disukain anak-anak remaja yang paling enak itu apa sih Kak? Nah ini biasanya kan anak remaja kan suka yang estetik-estetik gitu kan. Nah biasanya mereka itu kebanyakan, dari pengalamanku kebanyakan orang-orang remaja itu pesen yang ada latenya. Kamu tahu nggak? Yang ada gambarnya itu loh. Oh iya ya. Kayak Nah, gitu. itu pembuatannya gimana sih Kak? Kok Nah. bisa jadi seperti itu gitu loh? Nah gini, kita kan pakai biji kopi asli yang masih bulat. Nah itu nanti kita grinder dan kita masukin ke mesin. Jadi nanti itu keluarnya air sama kopi dan itu dinamakan espresso, ekstraksi dari kopi. Jadi itu rasanya kalau nggak ada campuran pahit banget. Terus itu biasanya dicampur apa Kak? Biasanya campur susu. Nah susu itu nanti di steam. Steam itu kayak manasin susunya biar panas, tapi keluar foam. Foam. Iya, nanti biar bisa digambar. Dan gambarnya pun macam-macam. Ada love, tulip, terus rosetta gitu. Jadi itu yang buat gambar itu ternyata susunya ya? Iya benar, susunya.
Terus yang es itu gimana Kak? Kalau es paling best seller sih di tempat kerjaku ya di Kalenan itu Mango Blue Sparkling. Jadi tampilannya cantik banget, bawahnya itu nanti warna kuning, atasnya nanti warna biru. Kok bisa seperti itu sih Kak, pembuatannya itu terbuat dari apa dan Sirup, kita pakai sirup, dan sirup itu kan mengandung gula kan. Iya. Nah, gula kalau dicampur sama Sprite, soda, dia kan nggak bisa nyatu. Jadi berlayer. Oh, jadi akhirnya warnanya itu mengambang ya Kak? Iya benar. Selain Kakak di barista membuat kopi dan es, Kakak biasanya buat makanan atau Iya, kadang kalau misal pun dapur kekurangan orang, kalau nggak gitu overload ya Iya. pesanannya. Nah, aku bantu, kan seenggaknya aku bisa masak yang aku bisa. Soalnya kan aku juga udah pengalaman dari double track ini tadi. nah selama itu apakah ada kendala yang dihadapi saat bekerja? Sementara ini sih belum ada. Oh, selama ini belum ada ya? Iya. Lalu kalau di makanan itu menu apa saja yang disukai anak muda Kak? Kalau makanan sih biasanya anak-anak suka itu katsu, gurame tadi juga paling best seller. Gurame asam manis di sana juga ada menunya. Oh, jadi udah Kakak kembangin di sana ya Kak? Iya, Di apa? Nambah menu dari sananya. iya benar. Selepas itu melihat kembali perjalanan Kakak, apa kesan atau saran yang paling penting yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang menjalani pelatihan double track saat ini? Terus semangat sih, konsisten buat belajar, terus pokoknya saling kerjasama lah, jangan buat saingan. Oh iya, saling berkembang itu sangat baik ya. Iya benar-benar. Jadi saling mempertahankan hubungan baik, saling bekerja sama juga. Iya. Oh, gitu ya. Lalu menurut Kakak apa sih keuntungan utama dari program double track dibandingkan jalur pendidikan lainnya? Nah, langsung bisa terjun ke dunia kerja. Contohnya kayak saya nggak pengen kuliah tapi pengennya kerja. Nah, biasanya kan anak SMA itu biasanya melanjutkan kuliah ya. Jarang banget ada yang langsung bekerja. Dan kebetulan aku dapat skill dari tata boga ini, double track ini tadi. Terus saya praktekin ke dunia kerja. Jadi untung banget buat saya. Iya, kayaknya Kakak udah multi talenta juga. Spill dong prestasi Kakak yang pernah Kakak ukir selama ini. Apa aja? Kemarin dapat ini penghargaan sebagai alumni apresiasi. Keren banget teman-teman. Udah sangat dipercayakan kalau ternyata double track itu sangat berguna bagi kita untuk kedepannya juga. Lalu impian Kakak untuk kedepannya itu bagaimana Kak? Impian aku ingin buka usaha sendiri sih. Oh, buka usaha. Iya, kepengennya gitu biar ilmu dari double track ini selalu melekat ke saya. Jadi selalu dikembangi. Iya benar. Dijalani dengan baik ya. Semoga apa yang diharapkan Kakak juga terkabul. Amin. Juga bisa terlaksana ya Kak. Amin. Ya. Kakak buka usaha, mau usaha apa, yang minuman atau makanan atau cemilan? Ya pastinya di F&B juga, makanan, minuman, cemilan juga ada. Yang pastinya disukain anak-anak muda Nganjuk juga Iya ya. benar, soalnya F&B itu nggak pernah mati, soalnya orang kan makan terus Iya, dia. makan terus. Iya, makanya dari itu kayak double track ini menguntungkan soalnya kan kita diajarin buat masak kan. Iya. Terus untuk kedepannya kalau kita bekerja juga kan nggak sia-sia, Iya, soalnya benar. manusia juga makan setiap harinya. Pasti selalu dikunjungi dan diminati banyak orang juga. Iya benar. Ilmu barista bisa digunakan ke adik-adik Kak? Apakah ilmu barista bisa dibagikan ke adik-adik? Bisa? Tentu bisa. Bagaimana tuh Kak caranya? Misal kalau kamu pengen jadi barista, nah nanti saya bisa ajarin. Wah iya Kak? Iya. Dan belajar pun nggak cuman 1 minggu, 2 minggu, paling minimal itu 1 bulan.
Oh, dulu kakak juga belajarnya 1 bulan. Iya, sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Pernah gagal gak kak waktu saat buat kopi itu kan Pernah. kelihatannya susah kan? Iya. Harus buat bentuk-bentuk Iya. gitu. Pernah, apalagi ke nge-serve ke customer itu pernah dan rasanya sih kecewa. Cuman nggak apa-apa, kan emang awal kan. Dan belajar kopi itu nggak ada habisnya, serius. Kopi itu banyak macam, banyak rasa. Kalau kamu tahu itu kopi ada rasa coklat, terus pedes, itu ada loh. Oh iya kan? Iya, ada. Oh ternyata kopi juga ada yang pedes ya kak? Iya, ada. Itu kopi apa tuh kak, ngomong-ngomong kopi pedes itu? Dia biasanya itu kopi Arabica. Kalau kopi Arabica itu banyak sekali rasa-rasa, ada rasa coklat, pedes, tapi bukan yang pedes gitu ya. Iya. Dari rasa kayak aroma gitu pedes. Nah aromanya gitu. dari Iya benar. Bukan yang rasanya pedes gitu, bukan. Ngomong-ngomong nih kak ya, dari sekian perjalanan tentang kopi nggak ada habisnya tadi, apa sih manfaat kopi itu? Ke kita. Iya ke kita itu, kalau kata orang-orang tuh biasanya biar gak ngantuk. Nah itu salah satunya manfaatnya. Cuman kalau kita berlebihan minum kopi juga bahaya, dapat sakit asam lambung, apalagi yang punya asam lambung. Nah itu kalau bisa kopi jangan banyak-banyak. Secukupnya. Benar. Apalagi kalau minum dia pakai biji robusta. Soalnya biji robusta itu kafeinnya tinggi banget. Jadi nggak cocok untuk orang yang asam lambung, apalagi nggak pakai gula. Tapi kalau masih pakai gula masih oke. Cuman kalau nggak pakai gula itu bahaya. Gitu ya kak ya. Benar. Selanjutnya jika ada bagaimana peran alumni Double Track dalam membangun negara kita? Menjadi penginspirasi? Iya benar, apalagi ke adik-adik yang mengikuti double track juga. Misal kayak saya kan udah ada pekerjaan. Nah, Iya. kamu pengen kerja setelah lulus sekolah, nah itu nanti juga bisa kayak sharing kan. Kak aku pengen kerja di sini, nah itu aku bisa bantu. Oh iya kah? Iya bisa. Nah itu loh keuntungannya teman-teman, selain untuk masa depan yang ingin kalian jalanin, kalian juga bisa sharing kepada alumni, ataupun alumni bisa membantu untuk mencarikan solusi, bahkan bisa mencarikan pekerjaan juga ya kak ya. Iya benar-benar. Keren banget sih. Dan kira-kira apa harapan kakak untuk Dinas Provinsi Jawa Timur dan kampus ITS? Semoga Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ITS terus bersinergi menjadikan double track bukan hanya program pelatihan, tapi gerakan besar pemberdayaan generasi muda Jawa Timur agar siap bekerja. Nah, untuk Dinas Provinsi Jawa Timur dan kampus ITS semoga masih terus memberikan kepercayaan kepada SMA Double Track SMA Negeri 1 Merebek agar kami masih bisa mengembangkan prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi dan lebih beragam lagi. Ya. Lalu apa harapan kakak untuk adik-adik Double Track? Semoga cita-citanya tercapai, apalagi di hobinya kan mengikuti double track kan. Yeah. Semoga ya seperti saya. Kalau misal pun nggak kerja, misal pun nggak kuliah, dia bisa kerja sesuai passionnya sendiri, sesuai skillnya sendiri. Semoga teman-teman juga bisa seperti kakak kita ini dan menjadi alumni terbaik. Untuk mengakhiri acara kali ini nih kak, yuk kita yel-yel dulu yuk. Boleh? SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Bye bye. Dan tak lupa terima kasih kak untuk waktunya hari ini. Oke, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya padahal lagi sibuk juga ya. Iya, nggak apa-apa.